Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqal azim, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barul jawadul karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudara muslim muslimat dimanapun kalian berada. Insyaallah izinkan saya mewakili Karisma Keluarga Islam Manchester untuk berbagi kebaikan, saling mengingatkan sebelum tentunya Ramadan kita ini usai dalam 10 hari terakhirnya. Baik, kalau kita mengingat gitu bahwa Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, sampai kita umat Nabi Muhammad SAW, di mana tiap Nabi diturunkan gitu dan ditugaskan, diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan kita, siapapun kaumnya pada masanya, untuk apa sebetulnya? Hanya untuk mengingat bahwa penciptanya adalah Allah, dan untuk mengingatkan kita untuk beriman, bertakwa terhadap hal tersebut, dan bahwa Robnya, bahwa Allah itu menguji tiap Nabi dan umatnya itu untuk diturunkan di bumi ini yang penuh kerugian, penuh hanya senda gurau dan permainan, dan semata-mata sebetulnya hanya untuk mempersiapkan amalan kita di akhirat nanti agar kita tidak rugi. Perlu diingat juga bahwa dari semua nabi itu tidak semuanya menerima kitab sebagai dasar ilmu dari Allah yang bisa dibagikan kepada umatnya masing-masing. Kita bisa ulas dari Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran, dan sebelumnya ada Nabi Isa alaihissalam menerima Injil, dari Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat dalam bahasa Hebrew atau Ibrani, dan juga ada Nabi Daud alaihissalam yang menerima Psalms atau kita sebut Zabur. Jadi hampir Nabi yang barusan saya sebut menerima kitabnya masing-masing, dan Al-Quran meyakini dan mengamini apa yang Allah turunkan ke masing-masing Nabi tersebut gitu ya. Pada hari ini temanya adalah Nuzulul Quran. Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita ingat beliau menggigil ketika menerima ayat pertama, Iqra. Baca apa? Saya tidak bisa membaca gitu. Iqra berkali-kali gitu disebut, sampai ketika Nabi sampai ke rumah gitu menyampiri Khadijah radhiyallahu an, dia menggigil dan mendengar, dan Khadijah memberinya kain gitu untuk, karena kedinginan, menggigil gitu menerima wahyu pertama. Dari kisah tersebut Khadijah menjadi muslimin pertama, atau muslim pertama justru yang percaya terhadap turunnya Al-Quran, dan Muhammad SAW sebagai nabi, sebagai prophet gitu ya, di tengah-tengah kaum Quraisy yang mereka bermegah-megahan kekayaan mereka, sampai
went to astray gitu. Mereka worship idol di Ka'bah, di mana di situ didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ketika didirikan jelas-jelas Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan idol-idol, menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh ayahnya sendiri gitu. Jadi dari Nabi Ibrahim sudah membuat Ka'bah, ternyata penyimpangan itu terjadi. Jadi hari ini yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara sekalian, bahwa musuh kita bersama, syaitan yang memimpin rombongan jin, manusia, hanya akan terus mencari cara untuk menambah dan membawa mereka ke keburukan melalui apapun kemegahan yang ada di dunia ini yang hanya sementara, sehingga kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wa 'asri, demi waktu, bahwa kita sebetulnya berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihati, yaitu orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan, dan tawassaw bis sabri, dan sabar. Jadi kalau saya boleh baca satu ayat lagi dari Al-Mulk selain dari Wa Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Falamang ra'ahu uzulafatin siyatun wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'uduna qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimanna faman yujiru kafirina min azabin alim. Qul huwa ar-rahman amanna bih wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Dan ketika nanti itu dari surat Al-Mulk 27 sampai 29, yang insyaallah artinya bahwa ketika siksaan itu ternyata datang, muka orang yang tidak beriman menjadi tunduk, menjadi gelap gitu, dan akan dikatakan, inilah yang kamu bilang bahwa ini tidak akan datang. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, pertimbangkanlah ini, mau Allah menyebabkan saya atau yang bersama saya untuk meninggal, atau untuk memperlihatkan kebaikan dari Allah. Siapa yang akan menyelamatkan orang yang tidak beriman dari siksaan yang pedih? Katakanlah bahwa hanya Allah yang maha compassionate, hanya Allah sendirilah yang kami percaya, dan hanya padanya Allah kami percaya. Kamu akan sadar bahwa siapa yang sebetulnya menyimpang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, mari saudara-saudara, izinkan saya kita berdoa bersama. Ya Allah, hanya Engkaulah yang maha mengatur, Engkaulah yang menurunkan Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qurannya di bulan Ramadan. Muliakanlah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang memperjuangkan Islam darinya yang sendiri hingga sekarang menjadi miliaran orang. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan hidup seperti mereka, seperti para sahabat. Jadikanlah Al-Quran sebagai lisan, sebagai syafaat, sebagai hati kita, sebagai bentuk perilaku kita, seperti halnya dari Rasulullah dan para sahabat SAW. Ya Allah, Engkaulah yang maha pemurah, Engkaulah yang maha pemberi, Engkaulah yang maha adil, Engkaulah yang maha mematikan.
Jauhkanlah kami dari malapetaka, dari ubud dunia, dari kemegahan dunia yang penuh tipuan ini. Masukkanlah kami ke dalam golongan yang dahulu lebih beriman. Maafkanlah dosa kami, maafkanlah dosa ibu bapa kami. Bantu kami muliakan mereka selagi mereka masih hidup. Berkahilah kehidupan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.